Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, penulisan dan publikasi ilmiah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Putri Amelia dengan NIM 12321000114 yang bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Sebelumnya, yang terhormat pada Ibu Padilla Ayuning Tias, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi dengan tema kerangka karya tulis ilmiah. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Nur Afifah Wulandari dan Halidah Zahra. Supaya tidak menyita waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu ada poin pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari suatu karya ilmiah atau laporan yang menjelaskan topik yang akan dibahas. Nah, pendahuluan ini adalah bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar dan penjelasan tentang topik dari penulisan karya ilmiah tersebut. Tujuan utama dari pendahuluan adalah untuk mengarahkan penulis untuk mengajukan pertanyaan penelitian, menjelaskan perkembangan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diminati, dan memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, pada poin pendahuluan ini ada tiga bagian. Yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah adalah menjelaskan tentang perkembangan penelitian sebelumnya sesuai dengan topik yang diminati. Eh, Latar belakang ini meliputi penjelasan tentang isu atau variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, pada poin yang kedua, yaitu rumusan masalah, menjelaskan tentang rumusan masalah dalam bentuk ini berupa pertanyaan penelitian yang sesuai yang akan diteliti. Pada poin yang ketiga, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjelaskan dan mengarahkan penulis untuk mengajukan pertanyaan penelitian. Selanjutnya yang kedua yaitu ada landasan teori. Landasan teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan referensinya yang relevan untuk penelitian ilmiah. Pada bagian ini mencakup teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan harus menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Kerangka ini juga harus berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas. Teori landasan juga berfungsi untuk memberikan dasar ilmiah bagi penelitian, membantu peneliti dalam menyusun penulisan karya ilmiah, serta memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami apa yang ditelitinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu Nextolog. Ada bab 3 yaitu metodologi penulisan. Metodologi penulisan adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penulisan untuk mencapai tujuan penulisan. Metode penulisan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam struktur
kerangka penulisan karya ilmiah adalah bab 3 ini ada metodologi penelitian. Bab ini sendiri bab ini sendiri secara umum memiliki empat bagian, yaitu ada metodologi penelitian adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kegiatan peneliti yang dilakukan penulis. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang apa dan siapa yang diteliti, cara memilih sampel data yang dikumpulkan, dan teknik analisis data. Yang kedua ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data adalah pengambilan data yang menjelaskan tentang teknik yang dipakai penulis dalam mengambil data peneliti. Sebab dalam proses pengambilan data memang terdapat beberapa bentuk teknik atau cara. Salah satu atau beberapa akan dipilih peneliti dan dijelaskan oleh peneliti. Dan yang selanjutnya ada teknik sampling. Bagian 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 berikutnya di metodologi penelitian adalah memaparkan teknik sampling. Dalam teknik sampling, peneliti mengambil contoh sampel dari suatu populasi yang merupakan subjek peneliti. Sebab melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi bisa memakan waktu lama. Dan yang selanjutnya ada teknik analisis. Teknik analisis di mana dipaparkan proses analisis data penelitian untuk un- untuk bisa dijelaskan menjadi bentuk data lain yang mudah dipahami oleh banyak orang. Teknik dalam melakukan analisis data juga beragam. Beragam, peneliti perlu memilih yang sesuai. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dipahami sebagai jawaban pertanyaan yang dijadikan di bagian pendahuluan, sedangkan pembahasan ialah diskusi antara hasil dan pertanyaan penelitian. Bagian hasil dan pembahasan merupakan penelitian melalui penilaian profesional dan dari penelitian. Sintesis mengintegrasikan masalah penelitian dan tujuan pustaka dengan hasil penelitian. Pada umumnya, kualitas suatu penelitian dapat dilihat dari bagian pembahasannya. Melalui bagian ini akan tampak sejauh mana penguasaan peneliti terhadap masalah yang ditelitinya. Saya serahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 dan bab 6. Bab 5 yaitu penutup. Pada bagian ini, peneliti harus membuat kesimpulan tentang penelitian mereka. Untuk membuat hasil penelitian yang lebih mudah dipahami oleh pembaca, kesimpulan harus disajikan secara ringkas dan singkat. Beberapa fakultas di beberapa perguruan tinggi belakangan ini mulai menghapus bagian saran yang tampaknya masih menjadi subbagian dari penutup. Keputusan untuk menambahkan subbagian saran ke bagian penutup tentu saja tergantung pada lembaga atau jurnal tempat karya yang dipublikasikan. Menurut Nurfadela Faisti 2021, bab penutup memiliki 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Bagian pertama dari bab penutup adalah kesimpulan yang memang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh bab pembahasan. Isinya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan untuk menjawab perumusan masalah dan hipotesis.
Yang kedua ada saran. Bagian berikutnya adalah yaitu saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Saran ini bisa menjadi masukan untuk proses implementasi hasil penelitian ketika mampu memperbaiki kondisi atau menyelesaikan masalah di lapangan. Selanjutnya yaitu bab 6, daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi daftar pustaka ialah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun untuk berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Karya yang tulis setelah bagian penutup diakhiri dengan daftar pustaka atau bibliografi. Karya ilmiah biasanya menggunakan referensi-referensi pendukung. Bagian ini dimasukkan dan dianggap penting. Tidak ada batasan untuk beberapa banyak referensi yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa peneliti harus secara bebas mencantumkan referensi. Jumlah referensi yang terlalu rendah dapat menunjukkan bahwa peneliti tidak membaca literatur pendukung atau penelitian terkait dengan itu dengan cukup. Namun, jika terlalu banyak juga, ada kemungkinan hasil tulisannya didominasi oleh pendapat para ahli daripada pendapat peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, referensi hanya boleh digunakan seperlunya saja. Menurut Anton Wahyu di 2020, penulisan daftar pusaka harus ada beberapa bagian, yaitu yang pertama memuat sumber pustaka yang digunakan dalam karangan. Yang kedua, sumber pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka harus sumber yang digunakan dalam catatan pustaka atau kutipan, bukan seluruh sumber yang pernah dipakai penulis, tapi tidak terdapat dalam catatan pustaka. Yang ketiga, disajikan dengan urutan secara alfabetis dan kronologis. Yang keempat, tanpa nomor urut. Dan yang kelima, jika penulisan tidak termuat dalam satu baris digunakan baris kedua dan seterusnya. Diawali dengan menjorokkan ke dalam 10 ketukan dari margin kiri, bentuk paragraf bergantung hanging paragraf. Fungsi dan pentingnya daftar pusaka lainnya ialah menghormati dan mengakui karya orang lain, tentunya memastikan validasi dan akurasi informasi. Terus selanjutnya panduan untuk penelitian lebih lanjut dan memperkuat argumen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya saya terima kasih kepada pemateri ketiga. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Padil Ayung Tias MPD yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan materinya. Saya tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.